Hai semuanya, bahas tentang wirausaha yuk. Nah, wira sendiri mempunyai arti unggul, teladan, berjiwa besar, dan juga berani mengambil resiko. Sedangkan usaha artinya sebuah upaya, tindakan, atau perbuatan. Jadi wirausahawan itu mengacu pada orangnya, yakni seorang pengusaha atau pengelola bisnis. Yang mana memimpin sebuah perusahaan atau menciptakan sebuah produk, membuat suatu produk atau inovasi baru, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Dan tentunya seperti yang kubilang tadi, berinovasi karena menciptakan potensi baru dan juga peluang bisnis baru yang pastinya memiliki sifat berani mengambil resiko. Kewirausahaan menurut Siswanto Sudomo pada tahun 1989 adalah segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil risiko untuk mewujudkan gagasannya. Nah, terkait tentang kewirausahaan, aku dan teman-teman tertarik untuk membahas satu brand minuman ternama di Indonesia, yakni Haus Indonesia. Berbicara soal bisnis waralaba, pernahkah Anda mendengar tentang brand waralaba minuman Haus Indonesia? Sebagai brand bisnis waralaba, Haus Indonesia dibilang berhasil meraup kesuksesan yang menakjubkan di pasar dalam negeri. Hal ini terbukti dengan pesatnya perkembangan bisnis tersebut hingga berhasil membuka peluang gerai di Indonesia. Nah, bagaimana konsep kewirausahaan yang harus diterapkan brand Haus Indonesia? Tentunya, kesuksesan yang berhasil didapatkan oleh Haus Indonesia tersebut berasal dari kerja keras, keuletan, serta kreativitas yang dimiliki oleh para pendirinya. Nah, bagi Anda yang ingin memulai bisnis waralaba sendiri, kisah kesuksesan Haus Indonesia tentu penting untuk disimak. Berikut kisahnya. Nasib seseorang hanya akan bisa diubah melalui usaha yang dilakukannya. Pernyataan tersebut ternyata dibuktikan oleh salah satu pendiri Haus Indonesia, Gufron Syarif. Nah, mari kita paparkan terkait proses dan juga perencanaan pada brand yang satu ini. Karena hasrat kuat yang dimilikinya itulah Gufron memberanikan diri untuk meninggalkan zona nyamannya sebagai pekerja kantoran. Namun, keputusan besar dalam hidup Gufron tersebut tidak diambil tanpa pertimbangan yang matang. Gufron memutuskan untuk resign dari pekerjaan pasca melihat peluang dari bisnis makanan dan minuman yang menurutnya akan menguntungkan. Namun, di awal perjalanannya menjadi pengusaha sukses, Gufron mengalami banyak cukup masalah dan tantangan yang harus dilalui. Bahkan Gufron mengungkapkan bahwa membuka usaha sendiri tidaklah semudah yang dibayangkan sebelumnya dan harus puas menelan kegagalan. Hal serupa juga dialami oleh rekan Gufron sekaligus pendiri lainnya dari brand Haus Indonesia, yakni Ferry. Meski begitu, melalui pengalaman bisnis pertamanya, Ferry mampu memetik banyak pelajaran berharga. Pengalaman tersebut tentu dijadikannya sebagai bekal berharga untuk melanjutkan bisnisnya yang selanjutnya. Kemudian, harapan untuk sukses menjadi pengusaha kembali kepada Ferry. Setelah lama berada di dunia bisnis, Ferry diajak oleh 3 temannya untuk ikut join usaha minuman. Kebetulan, Ferry merupakan lulusan dari jurusan teknologi pangan. Tidak pikir panjang, Ferry langsung mengiyakan ajakan dari 3 temannya tersebut. Di masa awal kerjasama tersebut, Ferry dan para rekannya mencoba untuk membuat minuman dan merencanakan konsep produknya. Saat itu, bisnis minuman tengah gandrung dengan produk kopi seperti kopi kulo. Jadi, mereka pun berusaha untuk mempelajari produk minuman seperti apa yang disukai dan tidak asing bagi masyarakat. Berdasarkan analisis bisnis minuman tersebut, mereka memutuskan untuk mencoba mendirikan brand minuman dengan cara tarik berbeda. Bukan hanya jenis minuman kopi, mereka juga menetapkan harga jual dari produk minumannya dengan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan kebanyakan kompetitor lainnya. Nah, setelah itu, barulah mereka memikirkan nama dari brand minuman yang akan dibangunnya. Istilah nama Haus, H-A-U-S, terbentuk dari latar belakang penggambaran spesifik mengenai jenis minuman. Selain itu, nama tersebut juga dianggap sederhana dan mudah diingat oleh para pelanggannya. Bagaimana sih bentuk pemasaran dari brand Haus Indonesia ini? Mari kita lihat. Tapi passionnya
di marketing gitu. Tapi ya itu dia the power kepepet kok. The power kepepet namanya bisnis ya, kita jadi kayak punya kekuatan untuk do everything ya. Ya kebetulan passionnya satu jadi makanan minuman, kita ngulik sendiri. Terus kan kita nguliknya juga YouTube juga gitu. Gerai tersebut sudah dapat menjual 150 gelas per harinya. Wow, sehingga gerai tersebut dapat mengalami peningkatan dan terus meningkat dan dikenal oleh masyarakat luas. Pada awalnya, Ferry dan para rekannya tersebut merasa tidak menyangka jika bisnis yang memiliki market dari kalangan remaja mahasiswa malah disukai oleh pembeli dari warga setempat. Mulai dari anak SD hingga orang tua menjadi penikmat dari minuman yang dijajakan. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, House Indonesia kemudian melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan ojek online. Pastinya bentuk kerjasama tersebut berhasil membuat penjualan kian membeludak. Para pemilik dari House Indonesia pun memutuskan untuk melanjutkan bisnis waralaba. Tujuan utamanya tentu untuk melebarkan sayap bisnisnya, sekaligus berbagi kesempatan bagi mereka yang ingin menjajal dan menekuni dunia bisnis minuman kekinian. Model bisnis waralaba ini juga menurut Ferry cocok bagi kalangan manapun termasuk dari generasi milenial. Nah, dari sinilah House Indonesia terus berkembang hingga sukses menjadi brand minuman kekinian yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Seperti pepatah mengatakan, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Hal inilah yang juga dirasakan oleh para pendiri House Indonesia yang berhasil meraih kesuksesan besar setelah banyak mengalami kegagalan mengembangkan brand tersebut. Terbukti setelah pertama kali mengoperasikan gerainya di kampus Binus, House Indonesia berkembang dengan pesat dan terus membuka outlet baru di lokasi yang baru pula. Hingga pertengahan tahun 2019 sendiri, House Indonesia telah memiliki 63 gerai yang laris manis digandrungi penikmat setianya. House Indonesia juga melaporkan bahwa penjualan yang terjadi di seluruh outlet yang dimilikinya mencapai 35.000 cup setiap harinya. Jumlah tersebut tentu sangat menakjubkan untuk dilakukan oleh sebuah brand minuman kekinian yang masih belum lama berjalan. Jika melihat dari kisah perjalanan para pendiri House Indonesia, dapat dipahami jika bisnis yang sukses berasal dari usaha serta inovasi yang terus dilakukan. Tanpa memiliki kedua hal tersebut, sebanyak apapun modal yang kamu miliki, bisnis akan sulit untuk berkembang dan tidak membuahkan kesuksesan. Jadi buat kalian teman-teman yang ingin memulai dan baru merintis di dunia bisnis atau wirausaha, kalian harus punya mental yang kuat, berani berkorban dan juga mau mengembangkan produk yang sedang kita rintis. Semangat terus!